Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat semua. Kali ini kita akan membahas bersama terkait anatomi sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular berasal dari dua kata, yaitu cor dan vasa. Cor artinya kardium atau jantung dan vasa artinya pembuluh darah. Sistem kardiovaskular berperan untuk melayani mekanisme transport internal tubuh. Artinya, transport itu baik transport dalam bentuk zat gizi maupun transport dalam bentuk oksigen dan karbon dioksida. Jantung merupakan suatu pompa muskuler, artinya pompa yang di dalamnya banyak berisi otot. Letak atau posisi jantung berada di antara dua pulmo atau paru-paru, baik itu pulmo sinister maupun pulmo dexter. Jantung ini sebagai salah satu komponen dari mediastinum. Mediastinum merupakan suatu rongga yang tepat berada di paru-paru kiri dan juga paru-paru kanan. Isi dari mediastinum adalah aorta, jantung, pembuluh darah vena, trakea, saraf, dan juga kelenjar getah bening. Mediastinum itu sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu superior dan inferior. Superior itu artinya bagian atas mediastinum, sementara inferior itu bagian bawah mediastinum. Untuk mediastinum inferior dibagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu depan atau anterior sehingga disebut mediastinum inferior anterior, lalu ada mediastinum inferior media dan juga mediastinum inferior posterior. Nah, jantung kita berada di mediastinum inferior media atau middle. Jantung sendiri terletak di antara sternum dan columna vertebralis. Bentuk jantung itu seperti sepatu. Ada apex dan basis. Apex itu bentuknya seperti puncak atau gunung. Apex cordis itu lebih dominan dibentuk oleh ventricle sinister dan posisinya ada di anterior inferior. Artinya letaknya menjorok ke depan tetapi posisi apexnya ke bawah. Sedangkan basis cordis itu merupakan bagian dasar. Posisinya di posterior superior, artinya menjorok ke belakang tetapi posisi basisnya ke atas dan letaknya ke kanan. Rongga jantung itu ada 4, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Atrium dibagi lagi menjadi 2, yaitu atrium dexter dan atrium sinister. Begitu pula ventrikel dibagi menjadi 2, yaitu ventricle dexter dan ventricle sinister. Bagian atas jantung disebut sebagai atrium dan bagian bawah disebut ventricle. Di bagian atrium, antara atrium kanan dan kiri itu dibatasi oleh septum yang disebut septum interatrial, yang artinya septum itu pembatas, inter itu antara, dan atrial itu atrium. Atrium mempunyai batas karena atrium kiri kaya akan oksigen, sedangkan atrium kanan kaya akan karbon dioksida. Darah yang kaya oksigen dan karbon dioksida ini tidak boleh bersatu. Ventrikel kanan dan kiri juga memiliki pembatas, namanya septum interventrikular. Artinya, septum ini berperan untuk membatasi ventrikel kanan yang kaya akan CO2 atau karbon dioksida dan ventrikel kiri yang kaya oksigen atau O2. Di jantung masih terdapat satu septum, yaitu septum atrioventrikular, yaitu suatu septum yang membatasi antara atrium dengan ventrikel. Jadi, atrium dan ventrikel ini juga harus ditutup karena ada ritmenya. Kapan darah harus dipompa dari atrium menuju ke ventrikel dan darah yang ada di ventrikel tidak boleh balik lagi ke atrium. Pembuluh darah itu ada yang masuk dan ada yang keluar dari jantung.
Pembuluh darah di jantung ada dua, yaitu arteri dan vena. Arteri adalah pembuluh darah yang keluar atau berasal dari jantung. Sedangkan vena adalah pembuluh darah yang menuju atau kembali ke jantung. Jadi jantung itu berisi darah yang kaya oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Bagian yang berwarna merah itu kaya akan oksigen, sedangkan yang berwarna biru itu kaya akan karbon dioksida. Darah yang ada di jantung akan keluar melalui arteria besar atau aorta. Aorta atau arteria besar akan bercabang menjadi arteria sedang. Arteria sedang bercabang lagi menjadi arteria kecil. Arteria kecil menjadi arteriola. Lalu ada kapiler. Di kapiler inilah terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Lalu ada venula. Venula akan bercabang atau akan membesar menjadi vena kecil. Vena kecil cabangnya bersatu menjadi vena sedang. Cabang-cabang dari vena sedang akan menjadi vena besar atau vena cava. Dan vena cava inilah yang akan kembali ke jantung. Demikian penjelasan terkait anatomi sistem kardiovaskular. Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.